Salam buat kita sekalian, Tuhan memberkati setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersama dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama dengan saya, Pendeta Agus Wijaya dari GKI Serpong, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa kami senantiasa bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih-Mu, berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakini bahwa tangan kasih Tuhanlah yang senantiasa menuntun menyertai kami dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa kehendak Tuhan pasti merupakan kebaikan dalam kehidupan kami. Karena itu pimpin kami ketika kami bersama akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, untuk kami boleh memahami, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan akan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kita bersama dalam sebuah tema kehendak Tuhan. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Rut. Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Rut 1 ayat 18 sampai 22, demikian firman Tuhan. Ketika Naomi melihat Rut bersikeras untuk ikut, ia berhenti berkata-kata kepadanya. Keduanya berjalan sampai tiba di Bethlehem. Ketika mereka tiba di Bethlehem, seluruh kota itu gempar karena mereka. Perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah ini?" Namun ia berkata kepada mereka, "Jangan panggil aku Naomi. Panggil aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Mengapa kamu memanggil aku Naomi, sedangkan Tuhan telah bersaksi melawanku? Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut kembali dari daerah Moab. Mereka tiba di Bethlehem pada permulaan panen jelai. Demikian firman Tuhan kepada kita. Saudaraku, tak seorang pun tahu akan selangkah ke depan. Tak seorang pun akan tahu akan sedetik ke depan dalam kehidupan kita. Saudaraku, perkataan itu benar. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan. Namun kita tahu bahwa dalam kehidupan ini ada begitu banyak orang yang masih saja merasa paling tahu, paling mengerti dan sok tahu dalam kehidupannya. Sehingga dengan segala omong besar yang ia katakan, lalu kemudian ia mengatakan sesuatu hal. Ia bisa melakukan ini, ia bisa melakukan itu, ia melakukan ini dan itu dalam kehidupannya, sehingga kemudian perkataan-perkataan yang sombong itu kemudian mewarnai kehidupannya. Saudaraku, hari ini kita belajar dari Naomi. Bagaimana Naomi ketika kemudian menghadapi akan hidupnya. Saudara, kalau kita lihat dari awal dari kitab Rut, maka kita bisa menyaksikan bagaimana Naomi dan suaminya pergi ke tanah Moab. Ketika kemudian Israel seakan tak ada harapan karena terjadi kekeringan. Namun disitulah kemudian ketika ia kemudian berusaha di sana, suaminya meninggal, kedua anak yang sudah menikah juga meninggal. Lalu kemudian Rut merencanakan untuk pulang kembali ke Bethlehem, ke rumahnya. Dari situlah kemudian ia pulang dan diiringi bersama dengan Rut menantunya. Dan pertanyaan-pertanyaan dari perempuan-perempuan itu heboh mengatakan, "Naomi kah itu?" Lalu kemudian dia mengatakan, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara." Kenapa Kenapa Naomi kemudian mengatakan itu kepada mereka? Saudaraku, Naomi berarti kesenangan. Apakah kemudian yang aku alami adalah kesenangan? Itu kata Naomi kepada orang banyak, kepada perempuan-perempuan pada waktu itu. Apakah yang kau lihat kepadaku adalah merupakan kesenangan? Naomi bahkan mengatakan, Tuhan sudah memberikan kepadaku yang seperti ini, membuat aku jatuh miskin. Dan jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara.
Mara berarti pahit. Karena yang terjadi kepadaku adalah merupakan kepahitan belaka ketika aku kembali dari Moab menuju ke tanah Bethlehem. Saudara ketika salam Tuhan, benarkah Tuhan merancangkan apa yang buruk untuk Naomi dalam kehidupannya? Benarkah kemudian semua rancangan Tuhan berhenti sampai kepada keadaan yang tidak baik itu dalam hidupnya? Kalau kita melihat dari akhir dari bacaan kita hari ini, kita diajak untuk melihat dalam ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama Rut, dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut kembali dari daerah Moab. Mereka tiba di Bethlehem pada permulaan panen jelai. Kalimat terakhir mengatakan pada permulaan panen jelai. Dan sebenarnya inilah yang kemudian Tuhan rancangkan untuk mengubah hidup Naomi, juga hidup Rut, yang kemudian nantinya dalam perjalanannya Tuhan memberikan akan damai sejahtera bagi Naomi dan Rut. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan apa yang buruk dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini yang terjadi adalah keburukan. Mungkin yang terjadi hari ini adalah hal yang menyedihkan. Kecelakaan, PHK, atau mungkin hal-hal yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita patah, yang membuat kita lemah, yang membuat kita menangis, meratap dalam kehidupan kita. Namun ingatlah, kehendak Tuhan tak pernah merancangkan apa yang buruk dalam kehidupan kita. Namun ingatlah, kehendak Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Kehendak Tuhan pasti baik. Ini belum pada akhirnya. Tuhan merancangkan apa yang baik buat kita. Untuk kesejahteraan, untuk kedamaian, untuk kebaikan kita dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih di tengah-tengah kehidupan kami, yang seringkali tidak menentu, yang seringkali menunjukkan akan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tetap beriman yang kuat dan teguh dalam kehidupan kami. Pimpin dan bimbing kami sekalian, supaya kami merupakan orang-orang yang kuat dan dikuatkan oleh iman percaya kami kepadamu. Sehingga dengan iman itulah kami dituntun untuk percaya rancangan Tuhan pasti merupakan kebaikan. Dan bila Engkau yang menolong kami dalam perjalanan kehidupan kami, kalau hari-hari ini kami mengalami masa-masa yang tidak mudah, biar Tuhan tuntun dan pimpin kami, dekap erat kami, supaya kami kemudian boleh tetap melangkah dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan, didekap oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan dalam perjalanan kami. Kami serahkan akan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.